Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Komputer Universitas Kuningan di tempat kami di Koperasi Bumati yang beralamat di Dusun Sukamaju, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru. Jadi maksud kedatangan adik-adik tentunya mau mengadakan wawancara mengenai keberadaan kelompok Koperasi Bumati. Sebelum jauh perlu diketahui bahwasanya Koperasi Bumati ini berdiri sejak tahun 1974. Berawal tadinya dari kelompok tani. Silakan apa yang mau ditanyakan dari adik. Berarti Pak sebelumnya kalau pencatatan anggota sama pencatatan penyimpanan masih manual ya Pak? Masih menggunakan buku sama nota? Iya, termasuk kartu anggota, punya kartu anggota secara manual. Kemudian ada buku harian, catatan penyetoran simpanan pokok, simpanan wajib per bulan dicatat di buku harian. Begitu. Terus ada di Koperasi Bumati ini ada layanan apa saja Pak? Yang diusahakan cuma simpan pinjam dengan jasa 2,5% per bulan. Jadi kalau pinjam 100 berarti jasanya 2.500 per bulan. Gitu. Untuk syarat mendaftar jadi anggota itu ada apa saja Pak? Atau apa harus cuma nama saja atau melampirkan KTP atau apa? Cuma nama saja. Nama saja. Tidak sulit lah. Ada orang-orangnya sekitar kampung ini juga. Terus untuk proses pengajuan pinjaman itu bagaimana caranya Pak? Untuk pengajuan pinjaman tidak memerlukan hal-hal yang sulit, tinggal istilahnya amprah. Kalau mau amprah 1 juta misalnya, tapi itu amprahan itu jangan mendadak. Misalnya bulan besok pinjam, amprahnya bulan ini. Kemudian dicatat di buku amprahan, ada buku khusus amprahan secara manual. Berarti si proses pembayaran angsuran ini dicatat di buku manual? Iya, buku manual. Semua di buku manual. Buku harian. Nah, untuk ini nanti dinaikkan ke ada buku catatan piutang. Nanti yang punya utang ditulis di buku catatan piutang. Setiap bulannya misalnya biasanya tanggal 8 setiap bulan itu kumpul anggota itu untuk menyetorkan simpanan wajib yang 10.000. Kemudian yang punya utang berikut jasa pinjaman dan cicilan per bulan. Tapi kalau makan pencatatan manual gitu biasanya kayak kesalahan mencatat atau makan ayah kurang relevan perhitungan segala macam tuh. Betul, itu waktu dulu itu kan sebelum ada listrik, kadang-kadang salah ngejumlah, mencatat pakai tipek. Kan kadang-kadang tidak boleh itu kalau nilai jumlah uang pakai tipek itu tidak boleh, tapi akhirnya ya terpaksa lah. Zaman dulu zaman naik kotok di Labuan sering terjadi. Apakah data dari pegawai ada yang disimpan di perusahaan? Pegawai
koperasi. Maksudnya Oh, maksudnya pengurus koperasi. pengurus koperasi atau anggota koperasi yang mengajukan pinjaman, apakah dicatat sekarang masih ada itu Pak datanya? Oh, ada. Ada. Masih ada. Tapi dicatat secara manual. Udah. Berarti perusahaan iya, koperasi ya. Pengurus koperasi. Iya. Terus apakah ada sistem absensi? Ada memang. Ada. Absen. Kan biasanya seharusnya itu tanggal 8 kumpul. Kadang-kadang tidak ada yang hadir, ada buku absen. Jadi sampai sekarang belum ada sistem yang ngecatat yang di buku gitu. Sistemnya kayak Otomatisasi. atau misalkan dari koperasi mau butuh gitu sistemnya itu. Komputer kan munculnya itu di tahun berapa ya, 90-an ya kalau nggak salah. Dulu itu pakai mesin tik manual kalau mau RAT begitu. Ya, paling kita akan ngajuin sistem basis website gitu Pak untuk mencatat data anggota, Ya. data absensi, sama pengajuan, mungkin sama persetujuan gitu biar persetujuan pinjaman gitu ya Pak. Sama nanti bunganya, ada bunga tidak? Ada Ada. 2,5% 2,5% per bulan. berarti tinggal itu aja sih. Ya. Ada yang Jadi tujuannya untuk ini ya, dari manual ke sistem digitalisasi. digitalisasinya bagus itu. Terima kasih. Seharusnya begitulah, mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin cukup sekian Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan gitu. Iya, terima kasih Bapak juga atas kunjungan adik-adik ke koperasi kami. Mudah-mudahan dapat memacu untuk lebih istilahnya hidup kembali lah koperasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldan Aliansyah. Di sini saya akan menjelaskan fitur landing page dan login admin. Langsung saja ke PS Code-nya. Pertama-tama saya membuat model untuk user. Model user di sini dengan cara mengetik PHP artisan make model user min m dan s untuk sekaligus membuat migration dan seedernya. Pada model user di sini ada variabel variable. Variabel ini berguna untuk agar data dari tabel yang kita buat bisa diisi. Selanjutnya ada protected hidden, variable hidden untuk menyembunyikan password dan remember tokennya. Di sini juga ada metode savings, yang mana metode ini adalah untuk merelasikan tabel user ini dengan tabel savings atau tabel peminjaman, tabel simpanan. Relasinya di sini has many, yang mana banyak user bisa memiliki banyak simpanan. Di sini juga user berelasi dengan tabel loans. Relasinya sama, has many, artinya banyak user bisa memiliki banyak pinjaman. Selanjutnya pada file migration user, saya membuat untuk tabel usernya kolom pertama yaitu ID, kolom kedua bertipe string dengan nama kolomnya nama, kolom ketiga bertipe data string untuk nomor telepon. Nomor telepon ini unik agar nanti si admin atau member bisa login dengan menggunakan nomor telepon. Selanjutnya ada password. Di sini untuk mengidentifikasi login menggunakan password.
Selanjutnya ada kolom role, yaitu ada admin dan member dengan default value-nya member. Setelah membuat migration, untuk membuat tabelnya kita harus mengetik PHP Artisan Migrate agar tabelnya tergenerasi sesuai file migration yang kita buat. Selanjutnya ke seeder, user seeder. Di user seeder ini kita menggunakan metode create untuk membuat di sini username di sini user admin. Namanya saya sendiri dengan nomor telepon 081212341234. Passwordnya menggunakan fungsi khas dengan metode make agar password ini terenkripsi dengan bcrypt. Passwordnya sendiri ada len1234 berrole admin agar kita bisa mengelola sistem yang kita buat. Untuk membuat database headernya kita ketik php artisan db seed min class dengan nama kelasnya sama dengan user seeder. Jika sudah, maka di tabel user akan terbuat admin ini. Selanjutnya kita membuat controller resource. Controller resource ini bernama out controller dengan cara kita ketik php artisan make controller out controller min resource. Maka akan otomatis di sini HTTP controller akan terbuat sebuah out controller. Selanjutnya pada out controller di sini ada metode yang bernama show login. Terlebih dahulu kita melakukan pengecekan. Jika admin tersebut sudah masuk, maka akan meredirect ke rute admin.index yang artinya ini akan masuk ke halaman dashboard. Jika tidak, maka akan menampilkan view login. Selanjutnya ada metode login. Di sini metode login tersebut menerima sebuah request. Kita buat variabel terlebih dahulu untuk menampung request yang tervalidasi. Di sini phone numbernya required bertipe string, passwordnya required bertipe string. Di sini kita melakukan if check yang dimana out attempt kita masukkan dua parameter. Yang pertama ada kredensial, yang kedua ada request remember yang nanti ada di form HTML-nya. Kita cek terlebih dahulu. Jika user role tidak sama dengan admin, maka akan terlogot dengan sendirinya. Lalu return back akan mereturn kembali dengan error. Di sini phone number akses ditolak, halaman ini khusus admin operasi dan oleh inputnya phone number. Tapi jika admin dan nomor admin dan passwordnya benar, maka akan membuat session dan regenerate. Setelah itu akan meredirect ke rute admin index atau kita sebut juga dashboard admin dengan notifikasi sukses berhasil login sebagai admin. Tetapi jika nomor telepon atau password salah, maka akan kembali pada halaman login dengan error
nomor telepon atau password yang Anda masukkan salah. Selanjutnya ada metode logout. Metode logout ini menerima sebuah request yang dimana jika admin mengklik tombol logout, maka otomatis akan terlogout dan request sessionnya langsung invalidate dan tokennya akan terregenerasi. Lalu akan kembali ke halaman awal dengan notifikasi sukses, Anda telah keluar dari sistem. Mungkin langsung saja ke halaman ke menu Roots. Menurut di sini ada pertama itu untuk landing page. Di sini ada root dengan metode get, endpointnya slash. Di sini akan mereturn view welcome. Yang ini. Selanjutnya ada root get dengan endpoint slash login dengan controller out controller dengan nama kelasnya show login. Kita di sini beri dia nama root dengan nama login. Show login ini akan menampilkan halaman login.blend.php. Selanjutnya ada root post dengan endpoint slash login yang ada dari controller out controller dengan nama login tadi dengan metode login yang ini metode login. Selanjutnya ada root post dengan endpoint slash logout. Sama, ini juga dari out controller dengan kelasnya yang bernama logout. Kita beri dia nama rootnya dengan nama logout. Langsung saja ke kita halaman landing page atau welcome blend.php. Di sini seperti biasa ada tampilan HTML, head, dan body. Di atas ada header untuk menavigasi. Di sini ada link untuk masuk ke halaman login. Lalu di sini ada section utama yang menampilkan konten utama. Seperti ini untuk tampilan utamanya. Jika kita akan masuk ke sistem, maka harus masuk portal keamanan admin. Di sini kita masukkan kredensial admin yang kita buat. Ada di tabel user. Ini untuk adminnya. Kita masukkan nomor teleponnya 08121234 dengan passwordnya nama saya 1234. Jika kita mengingat akun, maka jika kita nanti login lagi, maka akan melewati form login ini. Langsung dilewati. Kita masuk sebagai admin, maka akan masuk ke halaman dashboard utama. Jika ketik keluar akan men-trigger fungsi logout. Maka akan kembali ke landing page awal dan ada notifikasi Anda telah berhasil keluar dari sistem. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan fitur simpanan oleh Ajril. Terima kasih. Oke, di sini lanjut di fitur simpanan yaitu saving. Pertama-tama kita membuat model sekaligus migration pada terminal VS Code dengan mengetikkan kode PHP artisan make model saving dengan tambahan flag min ms. Artinya sekaligus membuat migration dan seeder. Lanjut pada model membuat variabel viewable. Ini dibuat agar data bisa diisi. Isinya ada user ID,
type, amount, transaction date, dan not. Selanjutnya ada variable cache. Ini memastikan data simpanan bertipe desimal dengan 02 di belakangnya, dan tanggal transaksi bertipe date. Lalu ada metode user untuk menentukan relasi pada kelas user. Relasinya belongs to. Kemudian migration saving. Nah, di sini kita membuat tabel kolom pertama yaitu ID, kedua foreign key bernama user ID, kemudian yang mengambil nilai dari tabel user. Ini. Ketiga ada kolom type simpanan, ada dua tipe yaitu pokok dan wajib. Keempat, kolom amount atau simpanan bertipe data desimal. Maksimal datanya ada 12. Terus ada kolom tanggal transaction date bertipe data date. Selanjutnya ada kolom not. Kolom not ini opsional. Serta ada seeder pada function run. Ini kita membuat seeder dengan cara memanggil model yaitu saving dengan metode create, lalu masukkan data seperti user ID di sini 2, kemudian type-nya pokok, amount-nya 15.000, transaction date-nya karbon dengan ini now, tanggal sekarang. Jika sudah seperti ini, kita jalankan kode pada terminal dengan mengetikkan php artisan dbseed min class dengan saving seeder. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya kita membuat controller resource. Dengan cara mengaktifkan mengetikkan perintah php artisan make controller saving controller min resource. Setelah itu kita enter dan akan muncul di bagian resource pada view savings. Nah, pada metode index ini kita membuat sebuah variabel untuk mengambil nilai saving dengan data user diurutkan dari yang terbaru ke terlama. Dengan maksimal barisnya 10. Selanjutnya kita membuat controller resource dengan cara mengetikkan perintah php artisan make controller saving controller min resource. Kemudian setelah itu enter dan akan muncul di app. Nah, ini dia. Pada metode index ini
kita membuat sebuah variabel untuk mengambil nilai saving dengan data user diurutkan dari yang terbaru ke terlama. Savings user terbaru terlama dengan maksimal barisnya 10. Metode ini mengembalikan nilai view ke admin savings index, juga mengirimkan data yang telah diambil dari database. Lalu pada metode create, kita membuat sebuah variabel member yang mengambil nilai user di mana role-nya member, serta mengembalikan view ke admin savings create. Kemudian di method store, di sini ada method store ini menerima request, lalu kita memvalidasi seperti user ID. Ini harus diisi dan tipenya juga ada user ID, tipe, amount, transaction date, dan not. User ID, type, amount, dan transaction harus diisi, tetapi untuk note atau catatan itu opsional. Untuk simpanan juga ini harus bertipe data numerik dengan minimal nilai 1000. Tanggal transaction bertipe date. Lalu kita membuat simpanan baru dengan menggunakan metode create dengan memasukkan data yang sudah divalidasi pada public function store. Lalu method store ini redirect ke halaman admin saving index dengan notifikasi sukses, kemudian akan memunculkan data simpanan berhasil dicatat. Lalu ada rute. Kita membuat rute bertipe resort dengan nama savings berisi semua metode yang dibuat di controller. Savings controller class nanti akan mengambil data dari sini. Terakhir pada views, pertama kita menggunakan fungsi extend untuk menggunakan layout yang tersedia. Selanjutnya ada section bernama title dengan judul daftar simpanan. Selanjutnya ada section content berisi semua halaman HTML yang dibuat. Kemudian ada sebuah link untuk menuju rute savings create untuk menambah data simpanan. Selanjutnya ada section content berisi semua halaman HTML yang dibuat. Kemudian ada link di sini. Ini untuk menuju rute savings create untuk menambah data simpanan. Selanjutnya ada tabel dalam tbody. Ini. Kita menggunakan fungsi for else untuk mengambil semua data dari tabel simpanan. Dalam tabel ada data tanggal transaksi, kemudian nama anggota, tipe simpanan,
kemudian ada jumlah simpanan, dan catatan. Lalu jika tabel simpanan tidak ada, maka akan menampilkan teks ini. Belum ada data pinjaman berjalan. Kemudian kita ke halaman tampilannya. Ini adalah halaman tampilan dari simpanan. Terlihat di sini ada riwayat simpanan anggota, ada transaction date, nama anggota, jenisnya, kemudian ada nominal dan keterangan. Bisa tambah simpanan. Kita pilih anggota Kusnari. Karena dia sebelumnya sudah memilih jenis simpanan pokok, kita di sini klik wajib, pilih wajib dengan nominal simpanan 2.050.000. Nah, tanggalnya tanggal sekarang, ini catatannya opsional. Misal, saya sudah bayar simpanan wajib. Titik. Nah, setelah itu kita simpan transaksi ini. Dan ya, di sini akan muncul baris baru. Tanggal simpan tanggal sekarang, kemudian nama anggotanya Kusnari dengan jenis simpanannya wajib, nominal 2.050.000, dan keterangan di sini saya sudah bayar simpanan wajib. Oke, sekian dari fitur simpanan. Akan dilanjut dengan fitur pinjaman. Pada metode indeks, kita mengambil data pinjaman dengan sekaligus mengambil data user. Metode ini mengembalikan tampilan admin loan, indeks, dan mengirim data pinjaman. Pada metode create, kita membuat variabel members untuk menangkap data user dengan role member. Metode mengembalikan tampilan admin, loan create, atau form pinjaman dengan mengirim data member. Selanjutnya pada metode store. Dalam metode store ini menangkap request, lalu kita memvalidasi request tersebut agar sesuai. Pada awal data, sisa pinjaman sama dengan data pinjaman dan data status belum lunas. Lalu kita membuat pinjaman baru dengan metode create dan memasukkan data yang sudah divalidasi. Lalu kita membuat roots baru bertipe research dengan nama loan berisi semua metode yang ada di loan controller. Terakhir pada views kita menggunakan fungsi extend untuk menggunakan layout yang tersedia. Lalu ada section bernama title dengan daftar piutang pinjaman. Selanjutnya ada section konten yang berisi semua konten HTML yang sudah dibuat. Lalu di sini ada sebuah link untuk menuju metode loan create atau membuat pinjaman baru. Selanjutnya ada table untuk menampilkan data pinjaman menggunakan fungsi for else yang berisi tanggal pinjaman, nama peminjam, total pinjaman, sisa pinjaman, dan status pinjaman. Lalu di sini ada tampilan pinjaman untuk pinjaman.
ketika kita mau misalkan menambahkan pinjaman, kita tambah pinjaman, lalu pilih anggota, misalkan Setiana, nominal pinjamannya misalkan 2.500.000, misalkan tanggal pinjamannya sekian, lalu simpan pinjaman dan akan ditampilkan di depan sini. Sekian fitur yang saya jelaskan, dilanjut fitur pembayaran oleh Ian. Perkenalkan, nama saya Adrian Agung Ibrahim. Di sini tugas saya membuat fitur pembayaran pinjaman. Pertama-tama saya akan membuat model dan migrasi pembayaran dengan menggunakan perintah php make artisan model php artisan make loan payment. Nah, seperti itu. Lanjut, pada menu model pembayaran kita akan membuat variabel billable ini agar datanya bisa diisi dengan benar. Lalu ada variabel cash di sini. Fungsinya untuk agar data sesuai dengan number. Jika menggunakan teks tidak akan bisa atau tidak akan valid. Lalu berpindah ke menu migrasi di sini. Pada menu migrasi pembayaran pinjaman saya membuat tabel dengan kolom pertama, yaitu ID kedua loan yang mengambil ID dari tabel peminjaman. Selanjutnya ada kolom total pembayaran. Lanjut ada kolom tanggal pembayaran dan catatan bertipe opsional. Selanjutnya pada loan controller saya membuat metode baru bernama pay untuk mengembalikan tampilan form pembayaran dengan mengirimkan data pinjaman. Selanjutnya saya juga membuat metode store payment yang menerima request. Di sini jika pembayaran lebih dari sisa pinjaman maka akan mengembalikan nilai error dengan pesan jumlah pembayaran melebihi jumlah pinjaman. Lalu kita memvalidasi request yang diterima agar sesuai dengan data yang kita buat. Selanjutnya saya menggunakan fungsi DB transaction. Nah, di sini. Dengan membuat callback function yang menerima request dan pinjaman dalam fungsi tersebut, kita membuat pembayaran baru dengan fungsi create dengan data loan ID mengambil dari kolom loan ID, lalu kolom pembayaran, dari request pembayaran, lalu kolom tanggal. Dari request tanggal, metode not bertipe opsional, lalu kita mengurangi sisa pinjaman dengan total pembayaran. Jika sisa pinjaman kurang dari 0, maka lunas, lalu simpan dengan metode save. Metode store payment ini mengarahkan ulang ke halaman pinjaman dan notifikasi pembayaran pinjaman berhasil. Baik, selanjutnya inilah tampilan dari yang saya buat. Nah, di sini ada tampilan piutang pinjaman. Nah, di sini kita klik bayar angsuran. Lalu kita input nominalnya, misalnya 2 juta. Tanggal bayarnya tanggal 24. Lalu klik simpan pembayaran. Maka akan terhitung sisa pinjamannya menjadi 500.000 yang sebelumnya adalah 2.500.000
dan sekarang menjadi 500.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ada fitur dashboard yang dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Sobri. Oke, perkenalkan, saya Sobi. Tugas saya di sini itu untuk membuat fitur dashboard dan menambahkan anggota. Mungkin langsung saya di sini membuat controller karena migrasi dan data itu sudah dibuat sebelumnya. Untuk membuat controller research harus mengetikkan perintah seperti ini. Ketika perintah ini di run, itu akan menampilkan file admin controller di bagian controller di atas. Selanjutnya itu di dalam metode index, saya itu membuat variabel baru untuk menampung data user dengan role member. Dengan menjumlahkan total pokok dengan mengetikkan query custom di mana tipe sama dengan pokok dari tabel mon. Lalu saya juga menjumlahkan total wajib dengan query di mana tipe simpanan wajib dari tabel mon. Selanjutnya juga total piutang dengan query total piutang dengan query di mana status piutang sama dengan belum lunas dari kolom sisa utang. Selanjutnya saya membuat 3 variabel baru untuk menampung total semua simpanan maupun piutang. Metode ini mengembalikan tampilan admin dashboard index dengan mengirimkan data member dan semua total pinjaman maupun piutang di sini. Lalu pada metode create, bagian sini create mengembalikan tampilan admin dashboard create atau form pembuatan anggota. Selanjutnya saya juga membuat metode store yang menerima request dan saya memvalidasi request tersebut agar datanya sesuai dengan tabel yang sudah dibuat. Lalu kita gunakan metode create untuk membuat anggota atau member koperasi. Setelah itu metode store ini mengembalikan ulang ke tampilan dashboard index dengan notifikasi berhasil menampilkan data anggota. Selanjutnya pada menu root saya membuat root bertipe reset baru bagian sini. Reset baru bernama admin yang berisi semua metode dari admin controller. Selanjutnya pada bagian views, bagian admin, terus bagian saya membuat dashboard index. Saya membuat fungsi extend untuk fungsinya itu untuk menggunakan layout app. Ada juga fungsi section, itu untuk section konten berisi semua tampilan HTML yang sudah saya buat di sini. Ada link untuk menuju kepada root admin kreatif yang akan menampilkan form pembuatan anggota. Selanjutnya saya membuat tampilan untuk menampilkan nilai yang sudah tadi dibuat, seperti semua total pinjaman, terus mulai dari pinjaman pokok, wajib, dan total piutang. Dalam dashboard ini juga terdapat tabel. Selanjutnya saya membuat tampilan untuk menampilkan nilai yang tadi sudah dibuat, seperti semua total pinjaman mulai dari pinjaman pokok, wajib, dan total piutang. Dalam dashboard ini juga terdapat tabel. Saya menggunakan fungsi for else untuk menangkap semua datanya dari nama anggota, nomor telepon, anggota, total pokok, total wajib, dan total piutang anggota. Ini adalah tampilan dari dashboard admin yang sudah dibuat tadi. Di sini ada total simpanan pokok, total simpanan wajib, dan total piutang. Di sini ada buku besar anggota, buku besar informasi anggota. Total simpanan itu hasil dari simpanan pokok dari sini, hasil dari simpanan para anggota. Totalnya ada ditampilkan di atas. Total simpanan wajib ada di bagian sini. Total piutang untuk dari hasil dari sisa pinjaman piutang dari para anggota.
Di sini kita bisa menambahkan tambah anggota, input nama anggota, nomor telepon, terus masukkan passwordnya. Kita bisa simpan nama anggota tersebut. Bisa juga kita batal dan kita kembali ke bagian halaman dashboard admin. Mungkin sekian dari tugas saya.